Halo, kembali lagi di Open Porto ya, Porto Edukasi. Kali ini masih di Ajaib Alpha, melanjuti dari video terakhir yang tentang membahas regulasi saham Amerika di Indonesia ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu mikirin jauh ya. Jadi menurut saya untuk memulai nggak masalah kalau teman-teman pakainya GoTrade atau Ajaib Alpha karena sifatnya kita belajar dan uangnya kecil. Nanti kalau udah pro gitu ya, maksudnya udah terbiasa dan udah ada uangnya lumayan besar, nah baru mulai berpikir untuk membuat akun IBKR, itu broker yang asli gitulah ya. Jadi kita memiliki saham atas kepemilikan nama kita sendiri. Nah, jadi untuk sementara teman-teman yang baru mau mengenal saham Amerika ya, mungkin saya menyarankan ke GoTrade ataupun Ajaib Alpha dulu, atau juga ada peluang ya banyak di Indonesia dengan skemanya yang PALN yang sebenarnya nggak masalah. Menurut saya cukup aman selagi uang kita ya masih sekitar di bawah 300 juta lah ya, dan itu pun didiversifikasi dibagi ke beberapa aplikasi gitu. Kayak saya itu GoTrade ada, Ajaib Alpha ada, dan untuk akun besarnya saya pakai IBKR. Dan untuk di saham Indonesia ya semuanya rata-rata aman ya. Kita nggak perlu bandingin regulasi, karena yang perlu kita bandingin kalau saham Indonesia itu adalah kenyamanannya. Oke. Di sini seperti di video terakhir updateannya, kita deposit waktu itu $3.000 ya kalau nggak salah. Ya 3.000 kurang lah ya, sekitar 50 juta. Dan sekarang posisinya baru masuk itu 1.600 dengan sekitar 1.400 masih order GTC ya, antri terus. Jadi saya itu kalau di saham Amerika, karena waktu pasarnya itu waktu tidur kita gitu ya. Jadi saya luangkan 1 sampai beberapa hari untuk benar-benar pantau dan screening. Jadi setelah saya menemukan beberapa saham, nah saya masukkan antrian di titik-titik harga yang saya mau. Jadi saya bisa tidak membuka aplikasi selama beberapa waktu, bahkan kadang seminggu sekali gitu ya. Nah, waktu update minggu lalu atau bulan lalu gitu ya, itu kalau nggak salah baru masuk sekitar 600 atau $800. Nah, itu yang baru match, dan sekarang sudah hampir setengahnya match. Ya memang kebanyakan sih sahamnya, tapi nggak apa-apa karena ini adalah portofolio edukasi untuk teman-teman supaya terbiasa melihat tampilan-tampilan saham Amerika seperti ini. Oke, langsung saja. Di sini ada 10 saham, 10 saham ya. Jadi ini jangan ditiru karena ini bukan diversifikasi, ini kebanyakan gitu ya. Tapi ini adalah bentuk untuk mengenalkan kepada teman-teman beberapa saham yang saat ini menurut saya menarik gitu ya. Yang pertama masih ada ETF, VTI. Saya tambah sekitar $50 matchnya ya, bukan saya tambah, saya memang antrinya terus ada gitu selagi saldonya masih ada. Sekarang posisinya floating profit 5,3%. Lalu ada SCCO, ini yang baru masuk ya, baru match. Cukup banyak matchnya karena kemarin sempat jatuh ke $180 kalau nggak salah, sehingga saya ya. Sekarang AVG saya di 182,7 dengan floating profit sekitar 5%. Ini saham Cooper. Jadi saya sebenarnya suka tipe perusahaan seperti MDKA ya. Tapi karena menurut saya untuk MDKA itu
belum atau tidak profitable, jadi saya berpikir beberapa kali untuk berinvestasi serius di MDKA. Nah, kalau di Amerika favorit saya itu adalah SCCO ini. Jadi dia adalah tambang tembaga dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Cadangan ya, bukan produksi. Jadi cadangan terbesar di dunia. Jadi dia ada set tambangnya ada di Peru, Meksiko, dan beberapa negara. Tapi sebenarnya base dia itu adalah grup Mexico Group. Jadi sebenarnya perusahaan Meksiko. Lanjut ada Philip Morris. Nah, Philip Morris ini cukup saya sayangkan karena matchnya masih sedikit. Walaupun saya antrinya itu cukup beberapa papan gitu ya, katakanlah. Tapi matchnya baru $131 waktu itu ini di dua harga kalau nggak salah, 170, 171, dan 169 di 3 tick dengan harga rata-rata di 170. Tapi ya disyukuri aja lah ya. Returnnya floating profit saat ini 10%, sempat ke 13% beberapa hari yang lalu saya sempat intip gitu ya. Tapi saya lihat chartnya masih bagus. Jadi saya masih hold, dan jika dalam 2 minggu ke depan ada koreksi sehat ya saya mungkin akan tambah sekitar 50% lagi, karena ini adalah jangkar untuk dividen ya, lumayan. Dividennya per hari ini hampir 4%, 3,5 gitu ya. Untuk dolar oke lah ya, walaupun masih akan dipotong sekitar 15% pajak. Kita namanya belajar ya. Oh ya, di saham Amerika ini saya pure menggunakan teknikal, karena sepengalaman saya dari 2019 saya menggunakan atau mulai berinvestasi di saham Amerika. Saham Amerika itu cukup jujur dalam teknikal, karena dia di sana itu likuiditasnya sangat baik, dan juga arus dananya itu cukup luas. Jadi global ya yang berinvestasi di Amerika. Jadi mereka terlalu pusing untuk memiliki banyak metode. Jadi institusi-institusi di sana itu kebanyakan membuat settingan di algonya itu dengan menggunakan titik-titik entry. Salah satunya menggunakan technical analysis. Jadi itu yang membuat teknikal cukup patuh di saham Amerika. Lalu ada Freeport. Nah, ini juga saya masih kemarin mau masuk, tapi cukup ragu karena chart daily-nya masih belum mendukung. Jadi saya tetap antrinya banyak gitu ya. Tapi nominalnya tipis-tipis. Tapi ternyata setelah terjemput sedikit, dia langsung terbang. Sampai saat ini floating profit 5,6%. Nah, jadi baru match $30 ya, nggak masalah lah ya. Yang penting untuk ngerame-ngeramein Porto. Ya Freeport nggak perlu dijelasin ya, teman-teman pada tahu. Dia produksi utamanya tembaga, juga ada emas, dan sekarang memiliki smelter terintegrasi di Gresik, itu terbesar di dunia ya. Lalu ada ekspeditor. Ekspeditor ini logistik yang cukup besar, ya tidak terbesar lah ya, tapi cukup besar di Amerika. Dan saya tertarik karena sebegitu kuatnya dia sampai tidak terpengaruh signifikan oleh sentimen oil. Padahal kan logistik itu sangat sensitif terhadap oil ya, apalagi sentimennya gitu. Tapi chartnya itu kuat, flow-nya itu bagus. Nah, jadi saya titip sendal di sini masih ya 50% lah. Saya juga nggak terlalu banyak, paling sekitar maksimal $300 di sini. Baru match sekitar $69. Ya agak masalah.
Oh ya, di Porto ini beberapa itu ada saham yang juga ada di portofolio IBKR saya dengan nominal yang jauh lebih besar seperti VTI, SCCO, Philip Morris, CME, dan Boeing. Dan terakhir minggu lalu saya juga beli AU ya, Anglo Gold. Nanti kita akan bahas. Tapi mohon maaf, saya mungkin tidak akan pernah membuat open porto untuk IBKR karena satu dan lain hal. Lanjut ya. Ada ini CME juga baru match, baru sangat dikit banget gitu ya. Jadi ini nih CME ini kasarnya sekuritas lah ya. Tapi dia fokus ke kontrak berjangka atau yang sifatnya derivatif seperti transaksi spot, yang short selling gitu ya. Terus juga ada apa namanya? Ya kayak gitu-gitulah. Ada kripto juga kalau nggak salah ya. Jadi sekarang sedang mungkin karena ekonomi sedang nggak jelas, orang-orang di Amerika mungkin kebanyakan menaruh uangnya atau berinvestasi di pasar-pasar seperti itu. Jadi makanya dalam beberapa minggu terakhir CME ini cukup bagus kenaikannya. Di porto IBKR saya, CME ini sudah sekitar floating profit sekitar 8 atau 7%. Lalu ada Colgate, ya teman-teman juga tahu ini seperti Unilever, banyak produk-produknya untuk rumah tangga, khususnya yang di produk harian apa itu namanya ya, daily care, kayak sabun, pasta gigi dan lain-lain. Ini cukup lama ya. Ini saya beli waktu saya jual Anali dan beberapa perusahaan properti. Jadi ini saya juga suka karena menurut saya ini adalah satu dari sedikit saham defensif yang punya volatilitas yang cukup oke dan sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi biasanya kan saham defensif itu cenderung flat, stabil gitu ya. Turunnya nggak jauh-jauh banget, naiknya nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau CL ini turunnya lumayan, bisa 4-5% sehari kadang ya. Naiknya juga bisa 3-6% kadang-kadang ya. Maksimal ya, pokoknya di sini saya maksimal punya preferensi itu satu saham maksimal banget nih $500 gitu ya. Karena ini kita memiliki batasan seperti yang di video regulasi tentang saham Amerika ya. Saya nggak mau terlalu banyak alokasi di Ajaib Alpha dan GoTrade. Jadi saya kalau ada uang lebih, ada uang besar gitu ya, saya buangnya ke IBKR karena menurut saya di sana lebih ya lebih nyaman aja lah gitu ya. Lalu ada BlackRock. Jadi kemarin sebelum saya rebalancing akhir minggu lalu lah. Jadi saya itu baru nyadar bahwa saya terlalu banyak exposure keuangan di saham Amerika ini ya. Jadi saya kemarin sempat, mungkin teman-teman juga nonton ya, sempat punya Bank Amerika, terus ada GS, Goldman Sachs ya. Lalu ada, pokoknya kalau nggak salah 4 atau 5 lah. Nah jadi saya seleksi, saya kerucutkan, jadi saya hanya meninggalkan BlackRock. Karena menurut saya harganya baru akan ngegas gitu ya. Kalau Goldman Sachs, dia udah di atas, jadi hanya retracement kecil. Jadi saya pertimbangkan untuk TP seluruhnya kemarinnya, ya cuman 2% kalau nggak salah taking profitnya. Lalu saya masukkan ke BlackRock, ya baru 50%. Pokoknya saya nggak perlu jelasin lagi ya, satu saham maksimal $500. Kalau nggak sampai ya mungkin memang ada yang alokasinya saya kecilin gitu. Lalu ada Boeing. Nah Boeing ini juga luar biasa.
dia itu masih jauh dari titik entry saya sebetulnya. Tapi saya tunggu dalam 5 hari, dalam beberapa hari, nggak pernah yang mendekati gitu ya. Misal dia mendekati 5 tick atau 7 tick dari titik entry saya. Nah dia di situ standby gitu ya. Nggak naik, nggak turun juga. Akhirnya saya nggak kuat nahan nafsunya. Jadi saya sempat HK, terus saya naikin titik entry-nya, dan baru match $10 dia udah kembali lagi ke atas. Nah sekarang itu teman-teman bisa lihat floating profitnya udah 5,7%. Ya udah cukup tinggi. Ya mungkin saya nanti akan, kalau ada rebalancing lagi, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk membuang dulu buying ini ya, walaupun bagus dan walaupun sesuai dengan teknikal yang saya mau, chartnya, tapi harganya sudah tidak sesuai saya ya, mending saya alokasikan ke saham yang lain. Dan juga jumlah saham di sini sudah terlalu banyak ya. Nah ini strikernya. Jadi di Amerika itu ada banyak perusahaan gold, bahkan skalanya dunia ya. Yang terbesar itu Newmont. Tapi semakin besar, semakin lambat pergerakannya. Seperti juga blue chip istilahnya kalau di Indonesia ya. Jadi ibaratnya kalau Newmont itu BBRI-nya gitu. Nah makanya dari semuanya itu, kalau saya pengen exposure gold, saya itu lebih memilih Anglo ini atau GFI atau SPWD. Jadi gold juga, tapi skalanya lebih kecil supaya pergerakan harganya lebih liar gitu ya, lebih punya volatilitas. Dari semuanya yang kecil-kecil itu saya saat ini ya lebih memilih AU karena secara fundamental dia turn around ya. Kuartal 1 2026 ini dia melebihi ekspektasi di atas 20% dari konsensus analis. Jadi itu cukup bagus dan sangat mendukung. Chartnya juga bagus. Kenaikannya baru setengah lah ya. Ada setengah lagi, dan ya mungkin itu dulu untuk pembahasan kali ini. Untuk Porto Indonesia kita masih akan libur bulan ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.